Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Mas Ayu. So, video hari ini aku akan bahas tentang fase terrible 2 ya. Di sini udah pada tahu belum? Terrible 2 itu apa, atau fase terrible 2 itu apa? Kalau aku tuh udah tahu dari dulu sih sebenarnya terrible 2 itu apa, udah lama sebenarnya. Jadi kayak aku sebenarnya udah mempersiapkan diri, tapi aku juga sebenarnya nggak siap gitu lah ya pastinya ya, karena aku juga manusia gitu. Oke, di sini aku akan kasih tahu sedikit aja fase terrible 2 itu apa ya buat yang belum tahu. Tapi untuk lebih lengkapnya bisa dicari tahu sendiri ya, bisa di searching juga di Google, gampang banget sekarang mencari tahu sesuatu tuh bisa lewat Google gitu ya, carilah searching ya. Fase terrible 2 itu adalah fase dimana ketika anak kita menginjak usia 2 tahun dan perubahan suasana hati mereka itu mudah banget dan sering kita bilang tuh adalah tantrum. Kalau udah pernah dengar tantrum, ya ini dia adalah di fase terrible 2 kayak gitu, di anak usia 2 tahun. Jadi mereka itu kayak cepet banget nangisnya, cepet banget marahnya gitu, terus lebih egois. Jadi mereka tuh kayak nggak mementingkan perasaan sekitarnya, mereka hanya mementingkan perasaan happy mereka aja gitu. Dan lebih ke yang misalnya nih, mereka pengen sesuatu, tapi karena mereka keterbatasan bicara, mereka belum bisa ngomong atau komunikasi sama kita, jadinya mereka itu frustasi gitu. Mereka nggak bisa ngasih tahu kita, padahal mereka tuh pengen sesuatu kayak gitu lah. Dari kefrustasian mereka itu biasanya mereka akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang negatif ya. Contohnya, mereka akan melempar barang, mereka akan memukul, mereka akan menendang, mereka akan menggigit, dan mereka malah ada yang menyakiti diri sendiri kayak gitu. Nah, pernah lihat nggak sih ada video-video gitu ya yang berseliweran di internet, kadang-kadang anaknya tuh sampai guling-gulingan di bawah, di lantai gitu ya, lagi di mall pengen beli sesuatu tapi nggak dikasih, terus ngamuk yang sejadi-jadinya. Nah, itu adalah tantrum namanya, atau biasanya ya ini fase terrible 2 ini. Jadi terrible 2 itu adalah sifat anak yang cepat berubah dan melakukan hal-hal yang negatif gitu, dan kita tuh sebagai orang tua kaget gitu, kok anak gue jadi kayak gini ya, kok anak gue yang tadinya baik jadi kayak gini ya. Nah, video hari ini tuh aku akan bahas tentang fase terrible 2 yang sedang aku alami sekarang, karena Gavin tuh sekarang usianya sudah 2 tahun lebih, jadi iya. Oke, aku akan kasih tahu dulu. Jadi Gavin ini bisa dibilang diakui semua orang atau semua orang yang mengenal Gavin. Gavin itu adalah anak yang kalem ya, anak yang baik. Kalau baik tuh kayaknya relatif ya, tapi ini kayak anak yang kalem, nggak rewel gitu, nggak sering nangis, nggak macem-macem, nggak geratak, nggak ngelempar barang kayak gitu gitulah. Pokoknya dia anteng banget dari bayi nih, dari bayi sampai ke usia hampir menjelang 2 tahun tuh dia kalem banget ya, bener-bener anak yang enak banget lah, pokoknya diajak kemana-mana dia nggak rewel, tidur tinggal tidur, bangun tinggal bangun, jadi dia nggak ngerepotin aku banget deh pokoknya kayak gitu. Nah, pada waktu sekarang dia udah menginjak usia 2 tahun, itu semuanya berubah total. Jadi ini sedang terjadi sama aku ya sekarang, saat ini, dan sedang aku jalani sekarang. Nah, aku tuh merasa Gavin itu berubah banget ya, berubah bangetnya itu misalnya dia pengen sesuatu tapi aku larang gitu ya, Gavin jangan ya karena itu berbahaya, itu bisa melukai kamu atau gitulah ya, aku bisa ngelarang, itu dia masih bisa nerima, masih bisa oke lah ya dengan meluk aku, dengan ya udah gitu kayak mewek-mewek sedikit, nangis sedikit, ya udahlah dia bisa gitu ya aku alihin. Tapi kalau sekarang ya ampun, dia itu kalau pengen sesuatu nangis kenceng-kencengnya, teriak, guling-gulingan di lantai. Pas waktu awal-awal tuh aku ngeliat, ih kok Gavin kayak gini banget ya. Dan aku akhirnya sadar ternyata saat ini adalah masa-masa dimana aku sedang menghadapi anak usia 2 tahun kayak gitu. Aku nggak akan cerita banyak tentang Gavin yang sifat negatifnya kayak gimana ya, karena nggak enak juga gitu kan kayak aku ngasih tahu kejelekan anak aku gitu. Pokoknya intinya sekarang Gavin berubah banget dari yang dulu dia kalem, jadi sekarang dia lebih mudian gitu dan suka marah-marah lah. Pokoknya udah bisa bilang no. Pokoknya dia mau apa harus kita iyain, intinya kayak gitulah ya. Oke, fase terrible 2 ini nggak masalah ya, ini sangat wajar sebenarnya untuk anak yang usia 2 tahun. Dan nanti dengan sendirinya itu mereka akan membaik gitu, memasuki usia 4 tahun ya, paling lama sih kayak gitu ya. Akan lebih mendingan gitu, akan kayak kembali normal lagi, karena mereka udah bisa gitu ya mengontrol emosinya mereka. Mereka juga udah bisa ngomong gitu kan, udah bisa ngasih tahu lah pengen apa gitu. Ini tuh hal yang wajar, jadi kalau misalkan mama-mama atau teman-teman semua lagi ngelihat anaknya, kok kayaknya jadi negatif ya anak gue nih, apakah
perubahan perilaku ataukah ada kelainan sama anak gue gitu. Enggak ya, sama sekali enggak. Kita harus pintar-pintar mengatasi anak kita yang tantrum gitu. Nah, untuk cara mengatasi anak tantrum itu juga banyak ya, banyak informasinya gitu di Google itu banyak banget. Tapi di sini aku akan kasih tahu sedikit aja caranya ya untuk mengatasi anak yang sedang mengalami tantrum saat itu. Nah, sebenarnya kalau mereka tantrum itu nggak lama, nggak sampai sejam atau 2 jam, itu enggak sih sebenarnya, paling 5 menit, 10 menit, 15 menit lah gitu paling lamanya. Oke, yang pertama itu adalah kita harus validasi perasaannya ya. Jadi misalnya mereka lagi kesel, lagi sedih, ya udah kita bisa bilang kamu lagi sedih ya, oh kamu lagi kesel ya, ya udah nggak apa-apa. Mama juga bisa sedih kok, oh mama juga kadang kesel kok. Ya udah kita terima gitu perasaannya mereka. Kita tahu kalau mereka tuh lagi kesel dan kita kasih tahu bahwa mereka tuh lagi kesel. Karena sebenarnya tuh pun mereka nggak tahu kalau mereka tuh lagi kesel. Jadi mereka tuh kayak baru tahu, ih ini perasaan apa ya gitu. Kok gue ngerasain ini ya. Sebenarnya sih kayak gitu karena mereka kan masih kecil ya, belum tahu perasaan mereka kayak gitu-gitulah. Jadi kita tugasnya adalah memvalidasi perasaan mereka. Jadi kayak kita tuh ya udah menerima gitu mereka tuh sedang sedih, sedang kesel, sedang marah kayak gitu. Yang kedua itu adalah kita perhatikan pastinya ya kelakuan anak kita lagi tantrum, terus kita liatin. Karena kalau nggak kita liatin takutnya dia ngambil benda-benda berbahaya atau mereka menyakiti dirinya sendiri kayak gitu. Jadi harus tetap dalam pandangan kita ya, harus tetap dalam pengawasan kita tuh anak kita lagi tantrum itu. Terus yang ketiga adalah kalau misalnya mereka tantrum di luar ya atau lagi di tempat umum, kita bisa bawa anak kita ke tempat yang sepi. Jadi biarkanlah mereka nangis dulu sepuas hati mereka, seenaknya mereka lah gitu nangis. Jadi kita let it be aja, biarin aja mereka nangis sesuka hati mereka gitu, tapi dibawa ke tempat yang sepi biar ya nggak mengganggu orang lewat gitu ya. Yang keempat itu adalah setelah mereka tenang baru bisa kita peluk, kita tenangin kayak gitu ya. Terus yang kelima itu adalah kita kasih kalimat yang sederhana. Jadi jangan berlibat-libat, jadi jangan terlalu panjang gitu ya ngejelasin ke mereka karena mereka juga nggak ngerti ya. Kayak kamu mau mainan itu ya, tapi kamu udah beli gitu. Itulah ya pokoknya jelasin dengan kalimat yang sesederhana mungkin agar anak tuh ya udah menerima juga gitu loh. Nah, tapi video ini bukan untuk aku mengajarkan teman-teman semua gimana caranya mengatasi anak tantrum, enggak. Jadi di sini aku pengen sharing gimana caranya aku memvalidasi perasaan aku sendiri sebagai seorang ibu. Oke. Jadi jangan berfokus hanya ke anak aja, kita juga harus mikirin diri kita sendiri. Dalam arti bukan egois ya. Jadi maksud aku itu adalah sebelum kita menenangkan anak kita harus menenangkan diri kita terlebih dahulu. Oke? Karena kita manusia ya, kita juga punya emosi, kita juga punya khilaf gitu ya. Kadang aku juga suka kelepasan gitu ya emosi gitu. Apalagi melihat anak yang sekarang sifatnya berubah drastis. Jangan sampai kita bukannya memvalidasi perasaan anak, malah kita meluapkan emosi kita kepada anak itu. Nah, di sini tuh aku ya awal-awalnya pastinya aku kaget ya, rasanya juga pengen gitu berteriak gitu ya, pengen emosi juga gitu sama Gavin gitu, karena kalau misalkan dia yang udah parah banget nggak bisa ditenangin tuh kayak aduh emosi banget gitu kan. Jadi di sini aku punya kiat-kiat aku sendiri atau punya cara-cara aku sendiri untuk menenangkan perasaan aku agar aku bisa menolong Gavin gitu, untuk bisa membantu Gavin untuk menenangkan dia kayak gitu. Cara yang aku lakuin untuk menenangkan diri aku itu yang pertama adalah istighfar, oke? Karena aku beragama Islam atau Muslim, aku istighfar pastinya, aku istighfar banyak-banyak. Jadi pada saat Gavin udah mulai wah teriak-teriak kayak gitu, aku istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku menenangkan diri aku dengan istighfar yang pertama. Nah, setelah mulai agak mendingan, aku tarik napas dan buang napas. Aku tarik napas dalam, buang napas dalam. Nah, ini cukup membantu juga ya buat aku, biar perasaan aku tuh kayak jantung aku tuh nggak deg-degan banget gitu, dan aku nggak meluap gitu emosinya ya. Jadi aku tarik napas buang napas sekitar sampai 5-10 kali aku tarik napas gitu, tapi sambil melotot matanya. Yang ketiga itu adalah aku memasukkan afirmasi ke dalam diri aku dan ke dalam otak aku bahwa Gavin itu sifatnya tidak seperti itu sebenarnya, tapi dia sedang dalam masa seperti itu gitu. Jadi aku selalu masukin ke diri aku, oke, nggak apa-apa, Ai, nggak apa-apa. Gavin tuh masih anak kecil, dia belum ngerti, emang lagi saatnya dia begini, nggak apa-apa, tenang. Jadi aku mengafirmasi diri aku sendiri kayak gitu, nanti juga akan selesai gitu loh. Nah, setelah 3 cara itu aku lakuin, aku akan mendekati dia nih, aku jongkok di sebelah dia, terus aku ngeliatin dia gitu. Jadi aku hanya berada di samping dia aja, dan aku sambil melihat dia yang sedang kayak meraung-raung lagi tantrum itu. Oh iya ya, ternyata anak kecil juga punya emosi gitu, gue juga dulu pasti begini, kayak gitu-gitulah ya, aku lebih kayak yang kayak gitu. Nah, setelah dia tenang, barulah aku peluk. Nah, aku meluk dia ini bukan hanya untuk menenangkan dia, tapi untuk menenangkan aku sendiri juga gitu. Jadi aku mikir, ya Allah, alhamdulillah gue punya anak yang baik, anak yang sehat kayak gitu. Jadi kayak lebih yang bersyukur pada saat aku meluk dia gitu. Jadi kayak
ya udah aku juga nenangin diri aku sendiri. Aku bersyukur aku punya anak seperti Gavin gitu. Aku udah lupa dengan tantrumnya nih, nggak masalah tuh tantrum-tantrumnya tadi itu. Jadi ya udah aku meluk dia, ntar kan dia udah berhenti nangis, nanti setelah selesai baru aku omongin tuh pelan-pelan. Tapi aku nggak pernah menanyakan sesuatu ya. Jadi misalnya kayak, kamu kenapa, kamu mau apa, nggak kayak gitu, karena itu pertanyaan tertutup menurut aku ya. Dan itu dia nggak bisa jawab juga, dia nggak bisa ngasih tahu ke aku apa yang dia mau ya kan. Jadinya aku mengganti kalimat itu dengan nggak apa-apa ya sayang ya, ada mama ya di sini ya, Gavin lagi sedih ya, Gavin lagi kesel ya, nggak apa-apa. Kalau Gavin kesel aja, tapi Gavin jangan lempar-lempar barang ya gitu. Kalau Gavin kesel nggak apa-apa, Gavin sedih nggak apa-apa, tapi Gavin jangan marah-marah gitu, karena mama kan nggak marah-marah sama Gavin, masa Gavin marah-marah sama mama kayak gitu. Oke, mending kita main aja yuk, Gavin pengen main apa nih sekarang, ayo kita main apa gitu. Jadi dialihin lah ya. Nah setelah semuanya itu selesai, berarti kan tantrumnya udah selesai ya. Nggak sampai di situ doang, aku memvalidasi perasaan aku nih, karena kayak masih ngatung lah kalau menurut aku kayak gitu. Setelah semuanya selesai, dia udah main, udah anteng, udah tenang gitu. Terakhir aku minum air putih atau air es, terserah dia mau minum apa gitu. Yang penting minum gitu, karena aku merasa haus. Karena sebenarnya gue juga pengen marah gitu sebenarnya, tapi aku menahan diri aku kan. Jadi yang terakhir tuh yang aku lakuin adalah minum air putih yang banyak, karena aku suka minum air putih ya. Jadi aku minum air putih yang banyak, atau terserah dia mau ngapain, makan makanan manis, kamu sukanya apa, ya udah lakuin aja kayak gitu. Cara-cara itu adalah yang aku lakuin untuk membuat diri aku tuh tenang, tetap waras gitu ya menghadapi anak terrible tuh kayak gitu. Kita tuh suka lupa ya sebagai ibu, kita lebih kayak memprioritaskan anak. Memang betul ya, memprioritaskan anak tuh wajib gitu ya hukumnya. Aku pun begitu, aku bukannya nggak memprioritaskan anak, pastinya aku memprioritaskan anak ya. Tapi dengan cara aku memahami perasaan aku terlebih dahulu gitu, jadi aku bisa menyalurkan perasaan aku tuh yang baik ke anak aku. Jadi anak aku tuh bisa menerima energi positif gitu dari aku, bukan energi negatifnya. Kalau misalnya aku nggak ngelakuin hal-hal yang aku lakuin itu, bisa aja aku pada waktu ngelihat Gavin nangis, aku langsung kayak marah, meledak-ledak, bisa aja kan gitu kan. Apalagi kita capek kan, sebagai ibu kita capek, banyak kerjaan yang nggak berhenti-berhenti kayak gitu. Jadi pastinya ke anak kita tuh malah jadinya negatif gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku pengen Gavin itu mencontoh aku atau melihat apa yang aku lakuin itu, walaupun nggak semuanya perfect ya, nggak ada yang perfect ya seorang ibu tuh. Jadi setidaknya Gavin tuh ada yang bisa diambil dari aku tuh hal-hal yang baik gitu ya. Jadi aku pengen dia tuh melihat cara aku menangani dia tuh seperti apa, walaupun aku paham juga ya dia nggak bakal ngerti juga gitu. Tapi ya intinya sih aku pengen dia tuh menyerap energi positif dari aku. Nah caranya dengan aku menghandle perasaan aku sendiri dulu gitu ya. Aku rasa nggak banyak ya orang yang speak up tentang ini gitu, tentang cara ibunya dulu gitu bahagia. Aku sih kalau orang bilang, ini mama egois banget sih mikirin perasaan dia dulu, terserah orang gue. Tujuan gue seperti ini tuh untuk agar anak gue itu lebih bahagia sama gue gitu sebagai ibunya kayak gitu. Di sini ada nggak sih mama-mama yang udah ngelewatin gitu fase-fase terrible tuh? Cerita dong di bawah, aku penasaran gimana sih teman-teman ngalaminnya, apa sih yang teman-teman lakuin gitu untuk menghadapi terrible tuh ini. Buat teman-teman yang lagi hamil atau anaknya yang masih kecil, masih newborn, masih balita, ya sekarang udah tahu kan ada yang namanya fase terrible tuh, dan coba untuk mempersiapkan diri ya. Walaupun sebenarnya dulu aku udah mempersiapkan diri, tapi tetap aja pada akhirnya ternyata aku nggak siap gitu ya pada kenyataannya kayak gitu. Oke ya, aku rasa sekian nih untuk curhatan aku kali ini. Aku sharing tentang pengalaman terrible tuh-nya Gavin ya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe channel aku, dan juga jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa untuk di-like ya video ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, dan terakhir semoga hari menyenangkan. Dadah!